misal punya uang 1 triliun. Tapi Anda mengalami diabetes mellitus yang di bawahnya gula darahnya udah 600 yang kalau luka bawahnya pasti akan bernanah. Tapi Anda ditanggung insurance. Tapi kualitas hidup Anda akan menurun. Anda happy menjalani hidup seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Iya, sampai bertemu kembali. Udah selesai kan saya? Udah belum. Baru mulai. Udah ngelawak. Ini kayaknya semua kerjaan udah mulai diraup ya dokter ya. Kenapa? Semua kerjaan udah mulai diraup ya. Iya dong. Iya. Ya kalau nggak kayak gitu kan saya nggak bisa punya Ferrari tadi. Kan. Wah iya benar juga. Tapi dokter kalau ngomongin tentang hari ini adalah TAAAJI ke-37 dokter. Dan di sini semuanya, kita panggilannya apa nih dokter? Dokter aja gak apa-apa ya? Bebas, mau Mas Tirta, Bung ya gak apa-apa. Bung Tir itu gak apa-apa. Wah asik Bung ya, udah mulai ke bola-bolaan juga sih ya. Nih kalau ngomongin, lihat nih kondisi dari teman-teman agent semua sehat-sehat ya kayaknya ya. Enggak sih, ada yang obes. Ada yang obes, waduh. Ya lingkar perutnya kan banyak yang obes di sini. Tolong ya Pak Ditya, saya minta es latte tanpa gula dulu. Es latte tanpa gula 1. Ya, ada lagi Pak pesanannya? Kalau gak ada itu saya gak mau ngomong. Oh gitu? Iya. Waduh, katanya hidup sehat. Tuh, es latte kan tanpa gula kan merupakan PWE, pre-workout bagus buat orang yang mau bulking. Oh gitu? Nah iya, kalau mau cutting pakainya americano, beda. Oh, jadi ini sekarang program untuk jadi lebih bulky. Maintain, iya maintain kalori. Tapi kalau ngomongin tentang ini serius kan, ya, saya nggak mau ngomong kalau ini kan nih, latte. ACI, ya. ACI kan sponsornya banyak, pasti nggak kesulitan lah beli es latte. Oh iya, benar juga ada sponsor platinum juga, ada bronze juga, ada gold juga. Mungkin ada yang keluarin, ada hair dryer dari Privi tadi, mau nggak? Oh nggak mau saya nggak mau kopi instan ya, sorry ya. Oh nggak ada kopi instan, waduh. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut nih, ayo kafe apa tadi kopi latte? Es latte tanpa gula, 1 shot, kalau mau ditambah extra shot ya nggak apa-apa. Waduh masih dicatat nih, es latte tanpa gula 1 shot, kopinya 1 shot. Jadi nggak kenceng-kenceng banget dong. Oh ya nggak apa-apa kan biasa kafein, kan maksimalnya kan 3 kali espresso per hari. Emang boleh? Iya kan itu skripsi saya pas dokter soalnya. Oh ya dokter ya susah ya kalau ngomongin ini. Kopinya tolong dikeluarin kalau nggak bisa ngobrol nih. Tolong ya, Anda mau jalan kaki ke brand-brand di mall sebelah nggak apa-apa, yang penting harus ada di sini. Iya ada di sebelah sih ada. Acara lain molor nggak apa-apa, yang penting ada es latte di sini. Oke sebentar, berarti kita ngobrol yang lain dulu ya. Boleh, mau bola itu nggak apa-apa. Oh iya, aduh jangan, kan jangan. Lagi adem. Tapi kayak aku lihat-lihat juga semua pasti mengakui ya lebih ada aura bijaksana loh kalau sekarang dilihat tuh. Oh enggak, tergantung sikon. Nanti kalau ada sikon kita akan merosting orang yang obes. Nah lo lagi dan lagi. Bukan saya body shaming, tapi kan ada agent insurance ya. Iya. Agent insurance tahu dong bahwa faktor resiko metabolic syndrome paling utama adalah lingkar perut. Masa Anda jual asuransi tapi perutnya obes? Yang ketawa kenceng. Serangan pertama ya. Gak terima tersinggung silakan. Google aja kan, Anda kan pasti tahu dong di agent insurance, di BPJS tahu dong bahwa klaim terbesar kita di Indonesia adalah penyakit metabolik ada 3, diabetes ya kan, yang kedua hipertensi atau penyakit jantung pembuluh, 3 adalah obes. Dan Anda pasti tahu dong Google, terutama di sini tadi saya lihat ada Prudent, Manulife, di US orang obes itu tertinggi, dari Indonesia nomor 2 kan di Asia Tenggara. Masa sih? Harusnya agent insurance itu 6 pack perutnya. Mana sih? Iya kan emang kan gue mau jualan ya kan, dilihat juga ya dok ya soalnya kan. Tapi ngomong ini kopi tolong keluar dulu dok. Iya saya mau kopi sama air mineral itu combo terbaik ya. Aduh gimana sih ini. Minum, tapi kalau kayak gitu. Masa ridersnya pembicara kasihnya air putih biasa. Gelas ini saya nggak tahu lagi ini air sulang apa gimana. Kan nggak boleh pakai tumbler, semua kena nih sampai hotel. Iya kan, tumbler ini. Nah, saya lihat ya gitulah ya. Tapi nggak apa-apa, kita tipis-tipis bahas nggak apa-apa sambil nunggu kopinya ya. Enggak, tapi emang inilah karakternya Dokter Tirta gitu. Itu yang membuat kadang-kadang, jujur nggak, belakangan ini sering lihat kan potongan-potongan postingan dari Dokter Tirta, ketampar nggak semuanya? Enggak sih. Kan aku sih ketampar. Karena kan mereka nanti amit-amit kalaupun mati punya uang. Iya benar juga sih kalau, iya namanya juga asuransi jiwa ya kan. Iya kan gitu, ya kan itu namanya adalah manajemen resiko, itu kalau mereka bilang. Iya benar ya juga. Kan saya S2-nya MBA, jadi tahu lah. Nah kan tuh semua kerjaan diraup. Saya tantang coba, 2 orang ngomong ke saya tadi, presentasi tadi. Wah nah lo, terbuka untuk sasaran target market nih Dokter Tirta, nanti ditantang. Tapi sebelum saya ngomong, agent yang harus ngomong ke saya harus sehat.
tensinya harus 120/80. Jadi sebelum check up ke saya, Anda check up dulu dong. Baru Anda check up saya. Agak susah. Kan pre-screening kan, ya kan. Jangan pernah ada penyakit bawaan, penyakit sebelum ini. Saya screening Anda dulu, yuk kita cek dulu ke medical check up dekat sini. Di depan juga ada tuh yang pameran. Ada? Ada dong, kita Prodigal tantang-tantangan. rumah sakit Yang ada. asam uratnya paling rendah, dia yang menang. Asam urat Yang paling kalah rendah. bayarin preminya, gitu dong. Gimana sih lo jadinya Jadi kita check yang up-check-upan, check up adu medical check up di depan, Iya, kan iya. ada lab di depan. Nah, Yang asam uratnya paling rendah, HDL-nya tinggi, LDL terendah, gula darah paling stabil, mendekati normal, dia yang kalah yang bayari premi. pantas dia cuan mulu ya hidupnya Oh iya ya. dong. Pinter banget nih muter-muternya ya. Anda sakit ke dokter, Anda sehat tetap bayar saya edukasi. Itulah jalan hidup dokter. Oh iya, pintar-pintar. Tapi itu emang nyata sih, emang benar. Tapi dok emang kenapa jadi menyinggung ke hal itu ya? Memang ada pernah menolak agent sebelumnya? Kok sampai bilang kalau misalnya Saya nggak mau kalau misal agensi yang presentasi ke saya itu gaya hidupnya jelek. Anda tuh menjual produk salah satu manajemen resiko yang berkaitan tentang yang namanya life. Tapi Anda gagal menjaga gaya hidup Anda sendiri. Terus ngapain aku harus percaya sama Anda? Itu kan salah satu part of brand trust. kena, bagus. Dan kalau debat ya nggak apa-apa, kan saya memang lulusan IB. Dan kalau Anda mau lihat CV bisa dilihatin CV dulu. Oh, bisa Jadi nih. biar teman-teman di sini bacotnya orang, ya kita lihat dulu CV-nya. Gak kemungkinan karena kayak Bapak Ibu yang hadir di sini mengetahui Jadi, dokter Tirta pas pandemi. CV, gitu kan. CV-nya kalau nggak salah bukan ini slide. Jadi CV-nya ada di LinkedIn, bisa dicek atau di Wikipedia juga ada. Saya itu memulai bisnis di tahun 2010. Jadi saya memiliki toko yang pertama kali adalah Susan Care. Sampai sekarang toko saya ada 72 buah di Indonesia without debt, ya, without debt. Wow, wow. Ya, only menggunakan private equity and capital. Ya. Dan kedua, tim saya ada 266 orang, saya konsultan juga. Saya memiliki satu perusahaan konsultan dan klien saya ada 20-an. Saya juga memiliki beberapa brand lokal. Saya juga handle sebuah universitas di bagian humas dan PR ya. Dan saya juga merupakan business advisor di sebuah startup e-commerce namanya Kick Avenue. Saya sekarang juga merupakan direktur utama klinik NOM, di mana itu klinik yang saya miliki sendiri bersama 6 dokter without investment venture capital. Dan sampai sekarang saya juga pengajar paruh waktu di 2 universitas. Dan masih sempat olahraga. Masih Jadi sempet itu CV olahraga. saya. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu masih sekolah, 18 tahun saya sudah rintis bisnis. Dan saya tidak menolak fakta, saya hidup dalam dunia penuh dengan privilege. Bapak ibu saya keduanya perbankan. Bapak saya merupakan direktur utama sebuah BPR yang nggak bisa saya sebut. Itu privilege saya paling utama. Saya belajar keuangan dari beliau, saya belajar pajak dari ibu saya. Nah, ini. Dan ini CV saya semua. Saya S1 DFK UGM, cum laude 3,7. Saya S2 di ITB MBA juga cum laude 3,9. Dan ini mau lanjut lagi kayaknya mau nyari rekomendasi untuk postdoktoral. Kalau mau nyari jurnal saya di Scopus ada juga. Jadi itulah yang saya bilang bahwa hidup saya itu soalnya saya dedikasikan buat literasi. Dan kalau ditanya kenapa saya tidak praktek, karena fungsi dokter itu ada 4. Dan saya yakin semua agent pasti tahu fungsi dokter ada 4. Pertama preventif, kedua promotif, ketiga kuratif, keempat rehabilitatif. Dan fungsi Anda presentasi kepada semua pasien adalah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Hanya bisa dikurangi resikonya, satu dengan gaya hidup sehat, kedua dengan insurance. Betul begitu kan? Yang ketawa ya paham. Iya, jadi dari sini kita tahu kalau Anda menjual produk kesehatan dan Anda ingin meyakinkan klien, Anda harus menjamin dan mendeliver message tersebut dengan trust. Kalau Anda tubuhnya proper, Anda hidup sehat, maka klien akan percaya dengan Anda. Anda menawarkan agent insurance yang terutama berkaitan dengan jiwa dan life, yang connectivity-nya dengan health facility care dan health investment yang lainnya. Tapi Anda sendiri obes, itu sama aja Anda ke dokter penyakit dalam tapi dokternya obes. Anda ada 2 dokter sekarang, dokter penyakit dalam, dua-duanya dokter penyakit dalam, satunya atletis, satunya obes. Anda trust yang mana? Anda pasti pilih trust yang atletis. Karena Anda melihat seorang dokter yang bisa menjaga gaya hidupnya dengan baik, maka dia akan lebih proper dalam menangani pasien. Minum Itu dulu, minum trust. dulu. Nah, Minum dulu. itu. Makasih ya Susi. Ini ada Susi di Nggak sini. perlu tepuk tangan, saya nggak nyuruh ya. Ya. Susi, minum dulu. Dokter Bukan. minum dulu nih biar adem ya. Betul ya. Biar dingin Ini lah. susunya Biar kata-katanya skim, lebih kan? dingin. Susi. Susunya tahu nih skim atau apa? Oh pakai fresh Pakai milk, fresh oke milk, nggak aman. apa-apa. Nggak Nggak pakai aman. gula ya? Karena fresh milk Nggak kan pakai gula. proteinnya 9-10 gram. Kebetulan
saya berterima kasih kepada panitia, LO saya Mas Zio itu juga seorang gym bro. Jim bro. LO saya kan gym bro. Oh iya. Wow, itu modelnya Yellow Fit ternyata. Oh, tadi ngobrol. LO-nya iya. Wow, Wih. ternyata dia lebih gila lagi olahraganya dari saya. Sempat di beratnya 65, fatnya under 13. Jadi terima kasih panitia, LO saya juga ternyata sama menjaga gaya hidup sehat. Sambil minum dulu biar ada. Anda apa ini? Kopi gula aren? Enggak, saya enggak pesan apa-apa. Aduh kena lagi nih. Enggak, ini siapa yang mau minum silakan. Jadi silakan. itu tips buat Anda kalau Anda ingin mempengaruhi klien dengan baik. Bentar. Dokter Tita, sebenarnya ya kalau aku urut-urut ke belakang ya, pasti kan ada. Ganti slide. Nanti minder semua lihat CV-nya. Oh iya, aku tadi capture. Tapi kalau ngomongin tentang urut, kan pasti ada sejarahnya nih. Kenapa Dokter Tirta menjadi seperti ini? Menjadi, kalau bisa dibilang kan kayak tadi hidupnya tuh mengejar edukasi gitu kan ya. Ya, karena pada dasarnya kan hidup cuma sekali dan semua ada fasenya. Fase Tirta Cipeng yang rambutnya dicat dan keluar-keluar itu fase sampah menurut saya. Fase seseorang ketika dia haus popularitas dan dapat fame ternyata nggak ada uangnya. Dan akhirnya kita, jadi gini, seseorang yang belum terbiasa dengan fame dan ketika dia dikasih popularitas itu akan menjadi senjata makan tuan. Karena dia akan haus viralitas terus. Saya lupa ternyata bahwa seorang akademik itu akan ketemu orang yang pinter. Jadi ketika saya memutuskan untuk belajar lebih jauh, hanya orang bodoh yang merasa dirinya pintar. Dan orang pintar itu akan merasa belajar dan haus ilmu. Dan saya tahu akhirnya foto muka saya tuh, foto muka Tirta Cipeng yang rambutnya hijau yang keluar-keluar itu saya cetak dan saya akibatkan bahwa saya nggak akan kayak gitu lagi. Oh, Gitu. akhirnya begitu jadinya. Iya, karena apa yang saya dapatkan itu adalah menurut saya adalah sebuah hal yang kayaknya kalau diulang lagi saya nggak akan mau kayak gitu. Apakah gara-gara mulut masyarakat Konoha juga? Enggak sih, memang bagi saya hobi itu tidak menyenangkan ketika sudah menjadi uang. Nah hobi saya sharing itu tidak menjadi menyenangkan di medsos ketika saya sudah terbebani ada target engagement, target viral, target fame. Jadi akhirnya saya kembali ke ranah sekolah lagi dan ternyata saya menemukan kedamaian tersitu. Ternyata saya memang profesi utamanya 9 to 5, profesional. Yo, berarti semuanya balance nih ya. Ini ceritanya Dokter Tirta ini mengejar sesuai dengan tema obrolan kita, work-life balance ya. Dan saya nggak mau diganggu, saya tinggal tuh kadang di Jakarta, kadang di Jogja, anak saya dua-duanya di Jogja. Saya juga mengutamakan tim saya juga semuanya itu kadang WFH, hybrid, yang kantor. Enak dong bisa begitu. Iya, karena tim saya tuh saya mengutamakan kan ada yang namanya HR. Jadi kita menggunakan analisis, ternyata untuk beberapa profesi yang mereka tuh berhubungan bisa diselesaikan di rumah, itu kalau kita follow up-nya pakai Trello atau ClickUp itu lebih bagus. It's better than they coming to the office and then doing some WFO 9 to 5 itu kayaknya nggak begitu efektif. Kecuali kerjaan mereka terkait dengan operasional atau OPEX yang mereka harus ketemu dengan customer, baru itu cocok di WFO kan. Nah ini kan semua perusahaan nggak seperti itu ya. Iya. Tapi kan harus membaca namanya indikasi karyawannya nih. Betul. Nah sebelum membaca indikasi karyawan ya karyawannya juga harus sadar diri nih. Nih aku udah kelelahan nih, aku udah kecapean. Gimana tuh cara ngelihatnya? Jadi kalau kita melihat work-life balance ini ada di slide, mungkin di next. Ini saya di sini sengaja nggak bawa. Jadi teman-teman saya kesini itu sendiri. Pakai foto yang ini lagi. Ya, ini sendiri. Jadi teman-teman kita akan lihat dulu langsung ke work-life balance. Ini tadi sudah rangkuman saya. Ya, next. Next dulu. Ini soalnya saya nggak bawa tim ya, jadi ini yang bantu saya panitia. Jadi saya mohon applause dulu buat panitia. Karena terima kasih panitia. Karena saya dulu pernah jadi IO tuh capek banget kayak gini. Pernah juga dok? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Waduh paham berarti dia gini-gini. 6 tahun saya. Terus kan next, nah ini. Jadi ada 4 komponen ya, kalau teman-teman mau menjaga gaya hidup sehat. Dan ini penting buat teman-teman, karena buat apa kalian cari uang kalau at the end ada sakit. Bener kan? Itu kan ajaran mereka, ajaran saya juga. Buat apa ada cari uang kalau Anda tidak bisa mencegah resiko yang akan datang di masa tua. Apalagi kalau Anda terkena salah satu penyakit yang namanya sindrom metabolik. Metabolic syndrome itu terdiri dari 3 penyakit yang mungkin teman-teman tahu. Diabetes mellitus tipe 2, yang kedua adalah penyakit terkait jantung dan kardiovaskular, pasti Anda tahu juga. Dan yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang terkait tentang berat badan atau obesitas. Nah di sini cara mengatasinya tuh cuma 4. Yang pertama langsung pola makan. Udah gak bisa didebat pola makan. Pola makan di sini tuh tergantung metabolisme Anda. Kalau memang Anda orangnya aktif, let's say kuli bangunan. Kuli bangunan makan nasi lebih banyak daripada orang normal, itu wajar.
Karena mereka membutuhkan energi yang sangat besar untuk mengangkat barang dan berat selama dalam waktu berjam-jam. It means high intensive interval dan bukan high intensive endurance training. Jadi kalau Anda deadlift ngangkat 70-80 kilo, kuli bangunan itu deadlift dan squat itu bisa 12 jam. Wajar mereka makan nasi dalam jumlah banyak. Logik. Ada kerjanya 9 to 5. Anda di depan laptop, Anda sarapan nasi, Anda siang makan nasi, Anda sore makan nasi, Anda malam makan nasi. Terus ketika tua Anda marah-marah ketika ada resisten insulin, itu kan salah Anda sendiri. Jadi terkait metabolik dan gaya hidup Anda. Pola makan, yang kedua, Anda hobinya tiap hari makan makanan ultra processed food. Ya, nugget yang diolah. Ultra processed itu adalah makanan yang mengalami pengolahan Kak, lebih dari berkali-kali. Jadi sampai halus banget. Itu yang didapatkan gizinya udah hancur semua. Anda hanya mendapatkan kenyangnya saja, without the great nutrition. Terus berikutnya Anda suka makan makanan yang berpemanis, apa-apa harus gula, apa-apa harus asin. Natriumnya naik, gulanya naik, terus Anda marah ketika Anda mengalami CKD, chronic kidney disease. Itu hanya dari makanan. Jadi sesuatu yang enak di kerongkongan dengan alasan hidup hanya sekali, itu akan Anda nanggung di masa tua. Even Anda punya insurance pun itu tidak akan mengatasi rasa sekarat dan rasa sengsara yang Anda rasakan. Saya kan menghadapi pasien. Anda misal punya uang 1 triliun, tapi Anda mengalami diabetes mellitus yang di bawahnya gula darahnya udah 600 yang kalau luka bawahnya pasti akan bernanah. Tapi Anda ditanggung insurance. Tapi kualitas hidup Anda akan menurun. Anda happy menjalani hidup seperti itu? Kalau saya enggak. Tapi kalau Allahu alam, amit-amit kita sudah menjaga hidup dengan baik, ternyata kena penyakit genetik. Kayak contoh, ibu saya kena penyempitan arteri koroneria sinistra, penyempitan arteri koroner pada jantung di bagian kiri. Genetik, udah gak bisa diapa-apain. Tapi kan setidaknya kita berusaha untuk mencegah. Kalau ada yang mengatakan, ya buat apa Dok, olahraga gak olahraga kan mati. Ya udah gak usah makan lah Anda. Gak usah makan lah, gak usah minum lah, kan mati juga. Mati aja sekarang, jangan jadi beban. Nah gitu kalau saya ngomong. Dan saya edukasi ke pasien juga kayak gitu. Makanya saya sama pasien tuh akrab. Karena saya nggak suka bertele-tele. Bodoh amat saya orang sama bertele-tele. Basa-basi bullshit. Gak ada untungnya bagi saya.